Halo YouTube, halo semuanya. Selamat datang kembali di Sentimen Podcast Season 2. Kembali lagi bersama gue Vincent sekalian, yang kembali akan bermonolog untuk menemani aktivitas keseharian kalian. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja tentunya. Semoga sehat selalu. Semoga terhibur juga mendengarkan konten audio ini kapanpun dimanapun kalian berada sekarang. Dan sudah memasuki pertengahan bulan April ya. Sudah tentunya benar-benar udah nih waktunya buat kembali ke rutinitas lagi ya, setelah kemarin libur panjang, terus kemarin juga masih hawa-hawa liburan. Tapi tenang guys, minggu depan, maksud gue minggu ini ya, minggu ini ya, minggu ini akan libur panjang lagi. Jadi jangan khawatir ya, akan ada masih banyak waktu istirahat di akhir pekan nanti. Banyak banget libur ya kayaknya bulan ini, gila. Libur gua aja obviously dari Kamis libur, Kamis ya terus sampai Minggu. Dan udah bener-bener padat-padat. Gua walaupun libur juga jadwal padat, undangan ke sini ke situ. Anyway, kalau kalian gimana di hari Senin ini? Ya, ini gue tappingnya di hari Senin ya, tayangnya sih di hari Selasa. Awal pekan kalian gimana? Semoga ya awal pekan yang baik ya buat kalian. Baik itu dalam segi pekerjaan, segi keluarga ya. Boleh dong di-share dong di awal minggu ini kalian gimana nih, aktivitasnya ngapain aja selain kerja tentunya. Atau ada yang sekolah kah pendengar gue masih? Gila ya, bocah sekolah ngapain dengerin podcast gue ya? Kayaknya Anda salah deh untuk mendengarkan podcast ini. Kayaknya podcast ini nggak didesain untuk didengar dengan audiens seumur kalian gitu ya. Dan ada berita viral apa aja nih yang nongol di timeline kalian seperti biasa ya? Kalau bisa ya di-share-share di kolom komen, gue pengen tahu juga. Karena tentunya pasti ada perbedaan ya antara timeline gue sama timeline lu, konten-konten yang nongolnya tuh apa aja. Di kalau di gua sih ya biasalah, kayak korupsi udah pasti. Anjing ya, nongol berita korupsi tuh kayak udah biasa lah gitu. Kayak suatu hal yang wajar, kayak udah nggak kaget gitu lagi. Kayak ada korupsi, oh korupsi lagi, kayak ya udah, life goes on gitu. Kayak seakan-akan hal yang normal aja, which is enggak ya, nggak normal anjing. Tapi gimana, dempet-dempetan banget ya sih berita korupsi tuh. Terus banyak sih sebenarnya yang hal-hal yang apa ya, yang pengen gue utarakan gitu, opini gue terhadap hal tersebut. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya kalau gue ngomong tentang ini nih akan repot nih. Apalagi there's no way nggak nyebut tokohnya gitu ya dalam ngebahas kasus-kasus itu. Walaupun gue nggak sebut, kalian juga pasti at the end of the day bakal tahu juga siapa tokoh yang gue maksud gitu. Karena kan gue bahas kasusnya ini ada pelakunya kan ya, kalian pasti tahu lah pelakunya siapa. So kita kayak kemarin lagi nih, kayaknya kita react, kita bahas berita-berita aja kali ya, berita yang lagi viral, yang lagi trending, yang lagi banyak yang bahas juga. Ada beberapa berita, kita batasin aja kali ya, tiap episode 3 atau 4 berita maksimal. Gimana, setuju nggak? Kalau kebanyakan daripada opini gue setengah-setengah nanti keluarnya. Jadi kita batasin aja. Boleh silakan komen juga menurut kalian enaknya gimana. Apa kalian pengen denger banyak, apa ya, banyak beritanya, soalnya supaya, supaya ini loh apa,
takutnya ada hal yang menurut kalian viral tapi gue nggak bahas gitu kan. Jadi coveragenya lebih luas gitu kalau banyak berita sekaligus satu episode. Tapi kan ya itu kendalanya, kalau banyak banyak beritanya ya gue nggak bisa luas ngomong karena terkendala durasi juga ya. Kemarin aja gue ngomong kayak gitu dong, udah ngomong tentang US tariff aja udah 20 menit sendiri kan kemarin. Yang mana seru banget ngebahas gitu kan. Anyway, oke, kita ke berita pertama nih. Jejak pengacara Marcella Santoso dan Arianto Bakri tersangka suap hakim tipikor. Iya nih berita korupsi yang tadi gue bilang nih lagi rame soal jaksa disuap sama pengacara. Jadi ada orang nih kena kasus. Orang yang kena kasus pasti pakai pengacara dong. Nah, pengacara ini nyuap jaksa yang nangani kasus ini gitu. Hmm. Sejumlah orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait vonis terdakwa korporasi dalam perkara ekspor CPO. Ini CPO ya, ini komoditas yang hmm komoditas basah juga, ini lahan basah juga. CPO minyak sawit gitu ya, bahan baku minyak goreng. Ini lahan basah banget anjing. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah hakim hingga pengacara. Anjing gue ya, sampai hakim-hakimnya kena. Di saat ini loh, hakim itu kan itu udah titik teratas lu menggantungkan harapan akan sebuah keadilan tuh ada di hakim gitu. Please hakim, apa, semoga adil dalam menjatuhkan vonis gitu kan. Tapi hakim sendiri yang korupsi, gimana coba lu mau menggantungkan harapan lu terhadap keadilan di negeri ini kepada siapa lagi, bro? Hakimnya aja korupsi anjing. Dugaan suaminya kenyataan menetapkan Kejaksaan Agung menetapkan 2 orang pengacara, Marcella Santoso dan Arianto Bakri sebagai, ini Bakri yang sama itu gak sih? Kayaknya bukan ya. Nggak ada E-nya soalnya. Kalau yang udah Bakri E. Sebagai tersangka pemberi suap, keduanya dalam pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau oh oh gara-gara suap jadi lepas gitu ya, nggak dihukum gitu ya. Sedangkan penerima suapnya adalah Muhammad Arif Nurianta selaku ketua pengadilan negeri Jaksel. Anjing, ketua bro. I'm not saying the whole PN Jaksel ini pada korupsi, tapi kalau ketuanya aja korupsi, gue nggak kaget kalau yang bawah-bawahnya juga ya. Gue nggak menuduh, ini cuma spekulasi aja. Yang paling atasnya aja kayak gini, apalagi yang bawah-bawahnya. Well, oknum ya, oknum. Dan dalam kasus ini kapasitasnya sebagai wakil ketua PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tipikor. Anjing banget. Dia wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tipikor. Dia yang dia bisa biasa ngevonis orang korupsi, dia sendiri yang korupsi, anjing. Aneh banget ya. Sumpah ini aneh banget. Serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 3 majelis hakim yang terdakwa korporasi juga. Mereka adalah Hakim Agam Syarif Bar. Ini nggak apa-apa ya sebut nama, lu bisa nemu nama ini juga kok di internet dengan gampang. Hakim Ali Muhtarom dan Hakim Juyamto. Nama Mars itu sudah tidak asing. Di persidangannya pernah menangani. Oh ini mah iniannya apa, pengacaranya. Dan pengacaranya tuh kaya juga ya. Gue kira tadi gue ngeliat headline berita ditemukan Nissan GTR, anjing. Gue kira disogoknya pakai GTR, atau GTR mah punya pengacaranya. Yang gak kaget lah ya kalau pengacara mah banyak duitnya. Dalam kasus-kasus gede ini mah, apalagi melibatkan korporasi besar, ya sebanyak itu pasti duit yang berputar di sana lah. Gini loh,
pengacara kan ngambil kasus tuh juga kan gimana ya, 50-50, bisa menang bisa enggak gitu kan. Ya tentu jam terbang mempengaruhi keahlian dia untuk berdiplomasi gitu kan. Tapi kan orang ngambil kasus ini, stake-nya ini yang dipertaruhkan kan reputasinya dia. Ini kalau kalah ya reputasinya jelek lah, track recordnya jelek. Ini pengacara ya nggak oke nih, yang dipakai gitu kan, nggak pernah menangin kasus, portofolionya jadi jelek gitu. That's why pengacara tuh minta apa, tarif itu gede-gede, karena in case dia kalah gitu, ya gue kalah kasus tapi gue dapet duitnya lah gitu, kurang lebihnya. That's why tarifnya tuh gede-gede banget pengacara. Sampai punya GTR, yang gak kaget sih, GTR 2M lebih ya. Ya itu coba dicek itu apa, pajaknya hidup nggak tuh. Tadi pas gue lihat GTR-nya, anjing, itu gue kaget juga, ini mah GTR yang gue sering temuin anjing kalau gue lewat di Sudirman, Semanggi. Di ini juga sering lewat ini apa, Hang Tuah, Hang Lekir, sering lewat tuh GTR, gue sering ketemu di situ. Kalau ya kalau sering bolak-balik Jakarta, Jaksel, Jakpus, kayaknya lu, apalagi di weekend ya, kayaknya lu pasti pernah deh at least sekali ngeliat mobil GTR-nya yang tadi, yang disita itu punyanya si pengacara tadi. Hmm. Ya gimana ya, itu kasusnya kasus CPO juga, kayak yang gue bilang tadi, ini lahan basah banget CPO, bahan ekspor gitu kan. Crude palm oil gitu ya, minyak sawit, emang yang mana di sini juga itu kan komunitas problematik juga kan. Lu pasti tahu lah, berita-berita kayak lawan apa, lahan sawit segala macem, perusak lingkungan, tanah-tanah adat jadi sawit, di mana-mana sekarang jadi sawit. Ya karena duitnya segede itu dari sawit, makanya banyak yang diubah jadi sawit, tanah-tanah buat invest lagi gitu, karena duit dari sawit itu emang gede banget. hmm sawit. Iya emang duitnya gede, dan seperti yang kita tahu ya, dengan segala macam, sebanyak itu duit yang berputar di situ, bad things might happen. Ini satu satu phrase yang cocok banget ngegambarin yang tadi ini, si kasus ini. Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Lu kalau apa ya, power kekuatan, kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk korupsi, melakukan korupsi. Dan absolute power, kekuatan absolut, kekuasaan absolut, sangat apa tadi, tends to apa tadi gue ngomong, sangat memiliki kecenderungan untuk korupsi gitu. Gue kadang susah membahasa Indonesia kan sesuatu anjing, tapi gue ngerti bahasa Inggrisnya maksudnya ini, tapi di Indonesia itu agak susah. Anyway, ya, yeah, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Karena tadi itu posisinya ketua, anjir, ketua PN Jaksel itu, absolute power yang dia punya. Ya balik lagi ke phrase tadi, absolute power corrupts absolutely gitu. Dan ternyata bener kan, terbukti kan, emang dia korup kan. Aneh banget dah, aneh banget. Terus itu dia yang biasa nanganin tipikal. Iyalah ya, namanya bersinggungan terus sama pelaku-pelaku korupsi, ya pastilah itu mah, tiap hari ngebahas sini korupsi berapa M, ini korupsi berapa M, suap sekian M. Pasti lama-lama keseret lah kalau nggak kuat-kuat iman mah. Iya anjir.
Aduh. Udah lah ya, kita jam jam to the next topic, to the next news. Trump minta Cina stop serang balik, lebih baik negosiasi. Anjing, ini kan semua lu yang mulai. Kayak bocah banget ya Amerika, kayak kalau kayak gini kelihatan buat bocahnya. Kayak dia tuh mukul orang tapi begitu dipukul balik, jangan mukul balik dong, udah kita baik-baik aja, kita damai aja. Anjing, apa sih, lalu duluan yang mukul, kalau nggak mau dipukul lu jangan mukul, gimana sih? Aneh banget anjing. Ketahuan banget kan, itu si Trump tuh cuma ngegertak doang, ngasih tarif-tarif tuh cuma gertak doang. Jangan terlalu inilah, nggak usah, apalagi di sini ya, nggak usah terlalu panik lah. Tapi ya gimana mau panik juga, di sini pada tol pada nggak ngerti. Lu tahu nggak sih yang di Facebook tuh pada banyak, dolar udah sekian ribu, terus kenapa emang kita belajar pakai dolar? Goblok. Ini orang-orang kayak gini kayak nggak mau apa ya. Aduh, jangan deh, terlalu sadis anjing, gak jadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pemerintah Cina menyelesaikan masalah perang tarif impor dengan negosiasi. Ya lu dong goblok, lu yang mulai negosiasinya dong, kan lu yang mulai ini tarif-tarifan. Bila diserang balik malah musuhnya yang disuruh, ayo dong buka dialog dengan kita. Nah, lu duluan tolol. Hal ini disampaikan juru bicara Gedung Putih karena beberapa setelah setelah China menaikkan tarif impor barang dari AS menjadi 125%. Mampus. Presiden telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia terbuka untuk kesepakatan dengan China. Ini mah, ini mah tai. Kalau udah kamu ngobrol, walaupun udah ketemu nih, mencoba sok-sok bahas sesuatu juga kayak bakal ada kesepakatan aja yang bakal tercapai. Itu dari obrolan tuh nggak mungkin, nggak bakal mencapai sesuatu juga obrolannya. Percaya sama gua. Trump akan melakukan diri jika Cina ingin negosiasi dengan Cina, terus sebaliknya jika hal ini tidak baik bagi negeri tirai bambu. Buat lu yang nggak baik, bukannya buat Cinanya. Jika Cina terus membalas, hal itu tidak baik untuk mereka. Mereka ekonomi terkuat dan terbaik di dunia, dibuktikan oleh lebih dari 75 negara yang telah menghubungi pemerintahan untuk membuat kesepakatan yang bagus. Apaan sih anjing? Bro, kalau squad itu sampai mempengaruhi 75 negara tadi, sampai ngemis-ngemis ke lu, ya lu Cina doang, lu gak usah panik kali. Ketika ditanya apakah gini loh, kenapa gue bilang gak usah panik, karena ya udah, kalau Cina nutup bahkan udah mutus akses dagang sama lu, kan lu bisa lanjut ke yang 75 tadi. Emang lu nyaya maruk anjing. Ketika ditanya apa kata menunggu Cina untuk langkah pertama, tuh kan nggak berkomentar si Levitt ini. Ada kemauan yang sangat baik, mengatakan kemajuan yang sangat baik telah dicapai dengan suatu, menyebutkan negara. Oh, dia bilang, dia ngasih share kayak, oh nih udah ada yang berhasil nih negosiasi sama kita akhirnya, dan berakhir dengan win-win solution gitu. Tapi ini bocah banget anjing, kayak ya kayak yang tadi gue bilang gitu. Lu mukul orang, dipukul balik, baru ibaratnya nangis-nangis, ayo dong gak usah mukul dong, ayo kita dialog aja. Ya nggak bisa gitu anjing. Lu duluan yang mulai. Aneh banget. Sebenarnya US ini kayak gue bilang, US ini juga panik sama Cina. Dia tuh gertak-gertak gitu doang, dikira Cina takut gitu. Cina Cina sekarang udah di fase dia tuh udah mulai berani, gitu. Udah mulai berani karena dia udah mulai mampu untuk melawan, at least mengimbangi mengimbangi hegemoni dari US gitu. Udah bisa China sekarang, makanya dia mulai petantang petenteng. Aduh. Ya we'll see ya gimana kelanjutannya nanti. Oke, berita selanjutnya.
Bentar, kok jadi berita ginian anjing? Nah ini, sorry. Makin panas, Rusia tembak jatuh jet tempur F-16 Ukraina. Nah ini juga nih, ini aduh. China-nya lagi perang dagang sama US, Rusia-nya lagi perang fisik ya, bener-bener perang sama Ukraine gitu. Dan menurut gue ini perang Rusia sama Ukraina ini tuh kayak nggak akan selesai dalam waktu dekat gue rasa. Lama-lama jadi kayak Israel Palestina mungkin. Jadi tempat ngetesnya doang, jadi tempat apa ya, uji coba, tau nggak, Ukraina nanti lama-lama. Kayak di Israel sama Palestina kan, Israel jadi tempat uji cobanya rudal-rudal Amerika kan, karena dia di backing Amerika, semua senjata dari Amerika. Nih coba nih lu pakai nih, Israel serang gitu kan. Sebaliknya China ngedukung Palestina gitu, dengan ya dengan banyak hal lah, sumber daya. Jadi kenapa nggak selesai kan karena di situ juga ya, karena maksud gue, karena tadi itu jadi tempat uji coba buat negara adidaya ini ngetes senjatanya. Nah yang gue takutin nih, Ukraine bakal jadi kayak gitu juga, antara Rusia sama ya NATO lah ya, ini nggak bakal selesai juga ini perang. Nah menurut gue ini mah prediksi gue, abal-abal aja. Perang Ukraine sama Rusia akan berhenti ketika China sama US berhenti perang dagang. Udah, that's it. Kalau nggak mah nggak bakal berhenti, percaya sama gue. Udah, lanjut ya ke berita selanjutnya nih. Berita terakhir. Pengacara akan tunjukkan ijazah asli Jokowi jika diminta pengadilan. Lah, bro, ini kan kasus sudah lama banget ya. Kayak yang Jokowi undercover gitu. Yang pengarangnya siapa tuh yang udah jadi tersangka belum sih? Terus yang Rocky Gerung jadi saksi ahlinya, gue nonton tuh sidangnya anjing. Yang Rocky Gerung tanda kutip permalukan jaksa penuntut umumnya. Gue nonton lagi tuh dari awal sampai akhir 2 jam lebih. Seru banget. Adu-adu argumen ya, berdialektika di ruang sidang. Maksud gue ini kan kasus sudah lama ya. Udah bertahun-tahun ijazah asli Jokowi nih. Dan tentunya ya dari pihak yang nulis Jokowi undercover yang bilang ijazahnya palsu segala macam kan, dari dulu juga udah pasti nuntut dong. Dari pihak dia udah pasti nuntut, kayak dia kan di polisi ini katanya menebar apa kebohongan, fitnah segala macam. Dia pasti dari awal juga bilang ya udah, kalau saya bohong coba tunjukin ijazah aslinya ya kan. Which is sudah lama kan ini sebenarnya diminta sama dia. Tapi pengacara akan tunjukkan ijazah asli Jokowi jika baru ngomongnya hari ini anjing, 14 April 2025. Dari dulu ente kemana aja bro, udah diminta dari dulu. Ini kasus udah lama banget, udah bertahun-tahun, alot banget bos. Kagak selesai-selesainya. Ini akan selesai kalau lu dari dulu gitu, dari sejak polemik ini keluar tuh muncul ke permukaan, langsung tunjukin nih, ini ijazah aslinya Jokowi, now shut the fuck up gitu. Kasih orang yang nuntut, yang bilang ijazahnya palsu ya, gituin aja nih, lu tabok depan mukanya, nih ijazah aslinya anjing, sekarang lu diem gitu. Kasus ini akan berhenti kalau dari dulu tuh as simple as that gitu. Lu tinggal bawa ijazahnya dari dulu, kenapa lu baru ngomong sekarang? Kuasa hukum Jokowi memantau tudingan ijazah, memudahkan pihaknya yang melakukan ijazah jika ada perintahan. Kami sayangkan sangat tidak berstatus mensyaratkan. Yang pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah kecuali berdasarkan hukum yang dimintakan oleh P. Aduh,
kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan tuh ini sampai ngegugat UGM juga tuh, sampai ke bawah-bawah anjir. Sampai bawa-bawa KPU UGM ini. Artinya ini kami bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban menunjukkan kopi atau asli. Ya udah kalau lu ngerasa kayak gitu ya udah lu ladenin aja nih sampai yaumil kiamah juga. Menurut masyarakat apa menyebar fitnah tak perlu masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Semua pihak menghormati hak hukum Jokowi. Menurutnya itu tersebut sudah tuduhan ijazah palsu tersebut sudah selesai dan dia meminta masyarakat menemukan. Goblok banget ya, gimana sih kalau nih kan kita kan ada yang misalnya nih gue ngomong ijazah Jokowi palsu, dari sana ngomong enggak palsu gini gini gini, terus gue ngomong oke kalau nggak palsu coba tunjukin mana aslinya. Kami tidak akan menunjuk dari sana, kami tidak akan menunjukkan kecuali bila pengadilan. Terus gue ditangkap kan, gue dipolisiin segala macam, dipidanain lah gue dari awal udah minta kayak gitu pasti kan di sidang. Ya udah tunjukin aslinya, sesimpel itu. Kalau gue emang salah, oke, gue siap menerima sanksinya akibat dari perkataan gue. Ternyata gue salah, gue minta maaf gitu kan, tapi tunjukin aslinya. Nggak bisa ini nggak gitu. Terus dari sana bilang udah ya, saya rasa ini polemik sudah selesai, masyarakat nggak perlu nyebar-nyebar isu lagi tentang jasa palsu Jokowi. Sedangkan ente nggak nunjukin aslinya bangsat, gimana nih polemik mau selesai? Ya kan, mereka pasti bilang ya kan anda yang nuduh, coba anda yang buktikan. Ya udah kan ini udah dibuktiin sama yang si itu, sama yang orang yang nulis buku itu, yang bilang ijazah palsu kan udah dibuktiin. Dia udah coba membuktikan dari penanggalan karbon, jenis kertas segala macem ya kan, ternyata nggak sesuai, udah dibuktiin. Nah tinggal lawannya nih ngasih ijazah yang asli. Mana sini dong, coba dong tunjukin ijazah aslinya dong. Tapi nggak mau ditunjukin, malah ngeles. Jadi gimana mau selesai kasusnya? Gue kadang suka aneh loh sama orang kayak gitu. I'm not saying presiden, mantan presiden kita yang ketujuh itu Pak Jokowi ijazahnya palsu, enggak. Gue nggak ke arah situ lah. Ini gue cuma komentarin polemik antara yang menggugat ijazah sama yang digugat aja. Di sini gue mah nggak nuduh Jokowi ijazahnya palsu, enggak. Gue cuma ngomentarin antara ini aja nih, ngomentarin apa berita sih gitu, cari aman gue. Kenapa ya kadang sama orang-orang kayak gitu tuh gue heran gitu. Kayak pernah gak sih lo kayak mikir, bro lu kok nggak bisa kepikiran sih hal kayak gitu? Gue aja kepikiran loh, orang kayak gue aja bisa mikir loh, kenapa lu nggak bisa sih? Pernah gak sih lo mikir kayak gitu terhadap orang-orang yang lu lihat yang opininya terlalu, gue aja bisa kayak lu pasti pernah mikir kayak gitu kan, kayak gue aja bisa ngelihat ini loh, masa lo nggak bisa sih? Gue aja bisa ngebaca loh ini bakal kayak gini, kok lo enggak sih gitu. Nah ini yang gue bingung sama kasus tadi. Nah udahlah, mungkin sekian dulu ya. Seperti yang gue bilang ya, 3 sampai 4 berita aja. Kita batasin durasi. Gue tapping udah malam banget ini. Udah larut juga, udah lumayan larut.
besok mau tayang ya. Sekali lagi gue ingetin podcast gue. Jadi nih kita masuk ke closing aja lah ya. Ya udah. Podcast gue itu tayang Selasa dan Jumat. Jadi silahkan stay tune di 2 hari itu untuk mendengarkan podcaster kesayangan kalian ini. Cik gitu. Dan ya kalau nggak mau repot-repot ya udah subscribe aja, subscribe-nya loncengnya supaya kalau gue upload atau gue nge-live atau ada pengumuman apa di channel gue, kalian bisa langsung dapat notifikasinya, nggak ketinggalan lagi, supaya tetap up to date dengan channel gue. Oke, gue rasa sekian dulu untuk episode ini. Terima kasih semua yang sudah dengerin. Kalau itu akhir kata gue Vinceno sekalian, signing out, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, thank you guys.